Lo punya sesuatu event yang bikin lo tuh kayak susah banget di event gitu loh? Sebenarnya sih banyak ya, cuman tiba-tiba yang pop up itu ketika gua perform buat Levi's kalau nggak salah. Oke. Ya itu gua kan high phobia, tapi gua harus diangkat sama sling. Lo sama kayak gue dong. Oke, terus? Diangkat sama sling, dan narinya gua harus kebalik. Dan gue nari sampai atas terus dijatuhin cepet gitu, gitu. Iya beneran. Pada saat itu gue masih dancernya Krisdayanti. Oh, KD, Mini KD, oke. Masih dancernya KD selama 3 tahun di Trans TV. Oh, acaranya dia waktu itu ya? KD Show. Iya, kan suka ada bintang tamu ya, gitu. Nah, kebetulan waktu itu Agnes. Dan pada saat itu gue emang udah ngefans sama dia. Untuk kita semua. Gitu, kenapa sayang? Aku jadi dancernya Agnes mama gitu. Fisiknya dancer Agnes yang zaman dulu tuh sakit kak. Sekarang latihannya di bener-bener dipukul banget. Latihannya gila-gilaan. Dia emang kayak internasional. Hai Hoopers, sawadikap, welcome to Kadet Talk dari Hoop Production pastinya. Wow, finally, aduh seneng banget bisa ketemu lagi sama Hoopers semua yang ada di sini, dan juga pastinya ya kalau misalnya aku hadir akan ada narasumber yang pasti bikin kalian tuh jadi makin semangat untuk menggapai cita-cita ataupun menentukan passion kalian tuh di mana gitu ya. Oke, untuk kali ini, episode kali ini ya Hoopers, aku kedatangan seorang narasumber yang aku bilang tuh sebenarnya dunianya itu nggak jauh beda dengan dunia yang aku hadapi, yaitu entertainment gitu loh. Dia seorang dancer, dan kita akan ngupas nih kira-kira apa sih hidup seorang dancer tuh kayak apa, dan juga kira-kira gimana sih sepak terjangnya dia. And you know what ya, terakhir nih dia itu bersama-sama dengan diva internasional ke Bank Indonesia Agnes Mo, udah dancer kemana-mana nih. Nah makanya tuh please welcome everybody, Kadet Talk langsungin lah dia Lea. Oh harus ada kayak gini ya kan, kayak zaman-zaman TVRI ya, gitu-gitu kan. Jadul ya, Wak? Jadul, saya. Oke. Lea, apa kabar? Baik. Thank you for coming ya. Makasih banget loh. Jadi sedikit cerita, Lea ini adalah seorang dancer, professional dancer, dan memang udah malang melintang di dunia dancing, udah hampir semua artis ya kayaknya ya, atau semua acara ya, udah benar-benar dilewati dengan namanya. Kalau butuh dancer pasti Lea ada di situ. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal dancer nih Lea nih, lo mau kenalan dulu nggak sama Hoopers ini? Kita ngomongin Hoopers soal. Oke, hai Hoopers, nama aku Lea Tikwalu. Umur nggak usah disebut ya, Bang ya. Yang penting awet muda dulu ya kakak. By the way, fam lo itu dari mana sih aslinya? Tikwalu. Dari Manado, Binyok. Oh, Manado, I see. Oh ya, by the way, kita syutingnya di Ides Cafe and Tree Jakarta di daerah Manggarai. Kita hashtagnya lah anak baik ya guys. Ya, oke. Ini juga ada minum-minum seru banget. Kita semuanya anak baik pastinya ya. Minum dulu. Sebelum udah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin agak sedikit mengilat-ngilat Anda. Gitu, aduh. Oke, Lea, kalau ngomongin soal dunia dancer ya, ini kan gue juga bisa dibilang kan dalam kerjaan gue sebagai MC, kita berhubungan dengan event, pasti kalau misalnya pengisian tuh ada namanya dancer, ya kan? Dan profesi dancer itu kalau gue bilang tuh bisa dibilang tuh agak sedikit susah sebenarnya, ya nggak sih? Lo harus ngapain? Nggak sedikit kak, sangat susah. Latihannya panjang, tampilnya cuma berapa menit. Lo sengaja aja sih biar dia banyak ngomong, jadi korek-korek gitu kan. Iya, bisa dibilang susah karena apa? Lo harus ngelakuin koreo, ya kan? Latihan juga kadang-kadang juga tentatif gitu kan. Belum lagi misalnya eventnya high event besar gitu loh, dengan klien-klien yang mereka tuh memang benar-benar kayak detail banget gitu. Oke, lo dari kapan sih jadi dancer kalau gue boleh tahu? Sebenarnya sih dari kecil lingkungan di keluarga gue tuh bokap seniman. I see. Ya, bokap gue musisi, nyokap gue atlet karate, dan dia menari tarian Jawa. Oh. Jadi darah seni itu udah ada di keluarga. Gitu. Di rumah juga kebetulan ada studio nari ya, jadi kegiatan seperti itu udah biasa di keluarga gue. Udah nggak asing berarti ya? Lo dari kecil emang udah dibiasakan dengan dunia yang orang tua lo jalanin, dan lo tanpa terasa lo tertarik juga gitu. Iya, sering diajak-ajak dan betul. Jadi kalau bokap gue mau berangkat ngamen, gue nemenin di backstage, begitu udah biasa. Nyokap gue mau perform, kadang gue diajakin, nggak dibayar ya secara anaknya, jadi kayak ayo ikut-ikut gitu. Jadi
udah terbiasa dengan situasi lingkungan seperti itu. Tapi gue gak kepikiran mau jadi dancer sebenarnya. Ya cuma kayak namanya doang gitu kan, seru-seruan, ya udahlah gitu kan, namanya anak kecil kan masih natural ya ikut aja. Iya, pengennya main sebenarnya. Awal-awal lo tertarik banget jadi dancer tuh pas kapan sih? Ya ini ceritanya gini, jadi kakak gue itu punya grup dance. Dan kebetulan mau ikut lomba mirip Janet Jackson pada saat itu. Oh dulu sering banget tuh. Ketahuan kan yang umurnya ya? Itu tahun 94-95 gitu. Kalau Indonesia Babo Imaniar gitu ya? Benar. Ya kan? Gitu. Judulnya pasti Maniar. Iya. Kita satu era kan? Ketahuan kan? Nah itu gue ngeliat mereka latihan, ternyata salah satu temen kakak gue itu sakit. Oh, I see. Sedangkan gue tiap hari kan ngeliat di studio gitu kan, akhirnya gue hafal koreografinya. Secara nggak langsung, kalau masih kecil kan, mantap lah lo. Iya, terus kakak gue bilang, "Mak kayaknya aku nggak jadi ikut lomba ini deh," gitu, karena si Henny namanya, Henny itu sakit. Terus gue ngomong ke nyokap gue, "Mak, aku tuh hafal loh koreografinya." "Oh ya udah, kamu bilang sama kakak." Aku sama kakak aku tuh takut gitu. Nggak deket gitu. Nggak deket. Terus gini, itu adik kamu tuh bisa loh gitu kan. Ya udah cobain, dia audisi bawa sama kakak gue. Audisi tetap. Profesional ya. Gue nari, terus kakak gue kayak, adik gue ternyata bisa nari juga ya. Akhirnya gue ikut lah lomba itu, dan puji Tuhannya juara 1. Oh wow. Nah dari situ kakak gue yang kayak, iya ternyata adik gue bisa nari ya gitu. Tapi gue tetap hadiah dari lomba itu gue nggak dikasih, dutanya nggak dikasih ke gue karena kan jadi bempernya aja gitu. Lo kan newbie gitu kan. Benar. Pas baru Vanilla Ice dateng tur ke Indonesia itu gue get paid. Oh gitu. Iya, dapat gajian lah dari kakak gua karena kan profesional kan. Maksudnya Vanilla Ice datang ke Indonesia, lo nari gitu di situ juga? Nari di situ. Serius lo? Iya, sama Vanilla Ice. Anak-anak 90 pasti tahu dong Vanilla Ice. Ice baby. Ya dulu ya, Wak. Tahu kan mereka? Ternyata sama dia satu era cuy. Oke lanjut. Berarti itu the first time lo dapat bayaran ketika lo ngedance Vanilla Ice. Iya, tahun 95 itu. Oke, lo ngira nggak kira-kira bakal anjir ini gue perform pertama langsung dengan artis luar negeri Iya, Vanilla Ice gitu. banget tuh. Iya kan? Itu apa ya, kayak bagus banget buat CV gue ya pada saat itu ya gitu. Dan itu bukan penari pembuka, tapi bener-bener ngiringin si Vanilla Ice di lagunya dia gitu. Disuruh milih kita, kalian tokonya yang mana gitu kan. Kita tahu lagu ini, ya udah perform ya sama kita. Dan lo latihannya juga gila-gilaan tuh. Latihannya gila-gilaan. Gimana masih kecil juga waktu itu kan? Itu masih SMP gua. Lo latihannya gila-gilaan gitu pas ganggu sekolah lo nggak waktu itu? Sebenarnya agak sih ya, tapi kan passion ya, dan kebetulan orang tua gua ngedukung kan, anak-anaknya memang di seni semua, dan guru juga ngedukung sih sebenarnya gitu. Akhirnya lo perform Vanilla Ice, di situ juga lo merasa kayak bahwa oh tari itu dunia gue nih gitu, lo dapet nyaman banget. Iya, gue seneng, apalagi pas gajian ya. Lo kalau bisa dibilang dari awal lo nari dari era Vanilla Ice itu sampai ke titik sekarang ini, kira-kira lo udah pernah showcase di luar kota, di luar negeri kah gitu? Pernah, hijaunya pernah. Kemana aja kalau luar kota itu, aduh. Udah hampir semuanya kayaknya ya. Discount ya, begitu udah pernah gitu. Terus luar negeri itu Singapura pernah, semuanya sih bareng Agnes. Bareng Agnes Mo, oh my god. Iya. Nah, kita ngomongin Agnes Mo ya. Pasti pada pengen tahu nih, aduh kalau Agnes Mo tuh kalau bisa sama dancernya gimana sih gaya latihannya, gimana sih apa segala gitu kan. Karena kan gue bisa bilang kan pernah ikutan audisi Agnes Mo dancing ya. Gue selalu kalah di babak pemilihan gitu. Bau-bau lo tuh gak bau dancer, kata kita tahu gitu. Lu berdiri aja nggak dancer. Udah nggak dancer. Iya kan, anak kepala sekolah udah nggak usah kata gitu. Sabar ya Mas. Aku sabar banget anaknya, tapi nggak apa-apa, berarti udah pernah satu sama Agnes aja udah bahagia kok gue gitu ya kan. Udah foto bareng loh gue sama dia loh. Agnes Mo tuh sarangin pokoknya. Oke, akhirnya lo berjalan dengan waktu, lo ngedance sana sini ke luar negeri, lo pasti banyak pengalaman luar biasa ya gitu kan ya. Well, dari sepanjang lo menari kemana-mana gitu kan, lo pasti ada banyak banget event-event nih ya gitu. Oke, pertanyaannya adalah
lo punya sesuatu event yang bikin lo tuh kayak susah banget di event gitu loh. Bukan dari segi kayak perjalanannya, tapi kayak emang di event tuh nih koreonya susah, cara acara handle-nya ini susah gitu loh. Ada nggak kira-kira? Sebenarnya sih banyak ya. Cuman tiba-tiba yang pop up itu ketika gua perform buat Levi's kalau nggak salah. Oke. Ya itu gua bukan high phobia. Tapi gua harus diangkat sama sling. Lu sama kayak gue dong. Oke, terus diangkat sama sling dan narinya gua harus kebalik. Dan gue nari sampai atas terus dijatuhin cepet gitu, gitu. Iya beneran. Itu sama papa Edwan gitu. Wow. Dia yang ini. Gue ngerasa lu le orangnya. Aku bilang, wah, gue tuh takut high phobia, tapi buat lu gue lakuin deh. Di bawahnya tuh ada kayak ada. Tapi tetap aja kan. Tetap aja kan gue high phobia. Dari atas berapa meter tuh kira-kira ya? Aduh, berapa meter ya? 1 meter 2 meter itu udah high phobia tuh udah buat kayak jurang banget. Gue harus naik climb terus habis itu di atas gue nari terus gitu tuh sampai gitu. Oh, latihan juga tapi itu? Latihan. Latihan lo udah mulai deg-degan juga? Udah deg-degan, cuman karena kan profesional ya. Karena yang ngajakin nari adalah orang yang gue respect juga. Dan lo yakin juga ya gitu. Jadi kayak seru deh ini untuk CV gue juga kayak bagus nih. Jadi gue lakuin itu. Gue jadi bingung waktu itu lo jadi penari apa jadi pemain sirkus ya? Beda tipis ya kan? Tipis kak gitu kan. Cuma bedanya adalah maksudnya kayak ada dialognya kan gitu kan. Makanya jadi harus bisa semuanya segala lini. Sebuah lini masa saya ya kan. Oke. Itu berarti salah satu buah perform yang menurut memorable banget ya, karena maksudnya kayak itu bisa dibilang tuh susah banget di era itu menggunakan alat di mana juga lo harus melawan kayak rasa takut lo dengan ketinggian gitu kan. Gila itu keren banget, tapi bayarannya oke dong. Bayarannya puji Tuhan oke. Itu yang paling penting kan. Gue juga rela lo kalau gitu beneran deh. Kan itu apresiasi ya. Iya dong, ada hal yang emang harus kita korbankan dan harus kita dapetin. Kita melakukannya dengan sepenuh hati, tapi mereka juga bayarnya nggak pakai nawar, jadi kayak tapi kata resikonya apa? Nggak semuanya mau capeknya apa gitu. Oke, itu event terberat lo berarti ya. Nah, salah satunya gitu kan. Oke, perjalanan karir lo itu kalau nggak salah lo bilang dari tahun 95 ya. 95 lo malang melintang, akhirnya lo mendapatkan satu buah keberuntungan atau rezeki lo bisa bergabung dengan timnya Agnes Mo. Oke, sebelum gue lebih dalam lagi nih Hoopers ya, gue mau tanya nih, kalau Agnes itu kan bisa dibilang nih ya, gue bocor dikit ya kalau Agnes itu kan orangnya sangat-sangat saklek banget ya, dia sangat-sangat detail banget, disiplin. Dia mau milih dancer, kostum, konsep acara pun dia sangat bener-bener dia sendiri gitu. Karena gue sempat kayak nonton kayak behind the scene dia mau konser aja tuh dia bener-bener emang into banget ke situ, kayak ada hal yang kasih, gue maunya diganti deh pas karena dia memang dia kayak gini. Ya dia profesional parah gitu. Oke, kita kembali ke lo sebagai dancer. Lo waktu ketemu Agnes itu lo di casting kah atau apa lo dipertemukan kah atau nggak sengaja gitu? Atau kasih karunia Tuhan hadir dalam roh kudus lo? Tiba-tiba gue jatuh depan Agnes ya. Gak gitu. Maaf, aib dong kalau gitu. Ya bawa ke rumah sakit gitu. Enggak gitu, tapi gini, cerita ini sering gue ceritain ke teman-teman gue sih. Jadi pada saat itu gue masih dansernya Krisdayanti. Oh, KD, mini KD, oke. Masih dansernya KD selama 3 tahun di Trans TV. Oh, acaranya dia waktu itu ya? KD Show. Iya, kan suka ada show. Kan suka ada bintang tamu ya, gitu. Nah, kebetulan waktu itu Agnes. Dan pada saat itu gue emang udah ngefans sama dia. Oh, oke. Gitu. Tapi nggak apa ya, belum pernah ketemu dan apa, cuman gue memang udah ngefans sama dia dengan disiplinnya dia dan segala macamnya kan. Terus pas gue lagi GR, kebetulan gue tuh berpindah di Jakarta pada saat itu. Gue dari Surabaya kan. Nah itu tahun 2002. 10 tahun yang lalu ya bisa dibilang. Nah, waktu gue lagi GR, posisi gue itu karena junior sama senior pada saat itu tuh masih ini banget ya. Jadi karena gue baru, posisi gue di belakang, paling belakang lah pokoknya gitu. Nah, gue dari belakang tuh gue ngeliat ada Agnes nih. Jadi gue mikirnya gini, ini saat gue nih harus show off. Bener dong, kapan lagi ya pas lagi GR ada orang yang gue suka nonton gitu. Idola lo lah gitu. Dia lagi duduk tuh gitu sama asistennya. Terus tiba-tiba ternyata si Agnesnya itu ngomong ke manajer gue gitu, gue mau yang di belakang itu dong gitu. Terus pada saat itu sebenarnya manajernya nggak ngasih gitu ya. Ini gue tahu dari Agnes ya, gitu ya. Ini gue nggak ngarang cerita ya, dosa
gua ngarang cerita. Iya. Manajernya nggak ngasih. Nggak ngasih. Manajernya Agnes gitu. Atau manajer lo? Manajer gua pada saat itu. Nggak ngasih karena memang gua masih baru. Jadi maksudnya resiko. Iya gitu. Kesempatannya harus buat yang senior. Masuk akal gitu. Iya. Terus akhirnya ya udah nih gua ke backstage. Ternyata si Agnes minta tolong PA-nya dia untuk ngikutin gua ke backstage di ruang ganti. Gua masih inget itu dikasih kertas, ini nomor telepon dari kantor, gitulah. Detailnya gua agak lupa ya, tapi yang pasti gua disuruh hubungin kantornya untuk ngasih tahu kalau nomor handphone gua dan segala macem, gitu. Mau tahu data gua, gitu. Singkat cerita, gue disuruh datang sama manajemennya di Anip Studio pada saat itu. Di Jakarta Selatan. Datang, jadi gue pasti asumsinya gue harus audisi nih kan gitu. Udah nih, gue datang ke sana. Ternyata nggak lama kemudian Agnes datang sama maminya gitu kan. Hey Nas, gue bilang gitu kan. Thank you ya, gitu udah invite gue gitu. Terus gue nanya ke Agnes, gue harus ngapain nih gitu kan. Terus kata Agnes, nggak usah, gue udah liat lu nari kok gitu. Serius lu gitu, nggak apa-apa Nes, gue harus ngapain nih, nggak usah, nggak apa-apa. Mulai hari ini officially lu jadi dancer gue ya gitu. Thank you for coming. Maksudnya dia bisa sampai kayak tahu nih, maksudnya kayak feel-nya penari itu bisa langsung intuisi ya, intuisi ya. Gitu. Karena mungkin emang dia orangnya emang udah sangat-sangat jiwanya itu emang di dunia entertainment yang dia jalani sekarang kali ya. Jadi emang benar-benar nilainya juga gila-gila. Buat gue itu kayak blessing sih. Dan pada saat itu di saat yang sama gue izinkan sama dia, aku ke toilet dulu ya gitu. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya gue telepon nyokap gue. Wah, Mama, ada kabar gembira untuk kita semua. Gitu. Kenapa sayang? Aku jadi dancernya Agnes Mama gitu. Karena kan masuk jadi dancernya kan pada saat itu nggak gampang. Susah banget. Susah harus lewatin latihan fisik. Latihan fisiknya nggak gampang. Pokoknya nggak segampang sekarang lah untuk jadi dancernya Agnes ya. Mungkin udah eranya beda ya gitu. Gue juga sempat lihat bocoran kalau misalnya dia kayak behind the scene kan pasti mau ngedance ya gitu, kayak mau perform itu emang bener-bener gila sih. Maksudnya gila tuh katanya gini, emang dia tuh bener-bener emang profesional banget. Karena apa? Ya biar semua penonton tuh melihat tuh perfect gitu, apa yang mau dia suguhkan gitu kan. Karena kan dia kadang kan nggak cuma satu lagu perform, dia kadang suka milih kemana-mana. Dia juga gila-gila, maka dia butuh banyak banget stamina dan juga nggak cuma dia doang, tapi dancer juga harus ikut stamina dia. Oke, sekarang gue mau cari tahu banget nih, kita korek-korek ya gitu. Kira-kira kalau misalnya Agnes itu kalau misalnya ngajak perform gitu kan, dia mulai takut ya. Tenang guys, gue gak bakal korek-korek yang lain kok. Jangan ya kak. Hati-hati kakak gitu. Nggak, maksudnya kayak dia itu bisa dibilang kalau sehari itu untuk kayak nih, gue punya 2 pertanyaan. Untuk kalau misalnya dia mau perform nih, ya dia latihan tuh bisa berapa jam? Kalau misalnya dia nggak ada perform nih, pasti ada dong latihan reguler dong ya. Dia udah berapa jam? Jadi kalau pada saat itu ya, itu angkatan yang pertama sampai angkatan yang keempat atau ketiga kalau nggak salah, itu setiap kali kita latihan itu biasanya 6-9 jam. Satu hari? Satu jam itu, satu hari itu kak. Jadi satu jam itu khusus untuk latihan fisik. Sisanya itu latihan koreografi sama latihan yang lain. Sudah dengan kostum ya gitu deh. Tapi yang pasti itu latihannya dalam sehari 6-9 jam. Dari pagi? Dari pagi. Dan kadang latihan fisiknya itu si Agnes suka ngundang ini trainer khusus atlet sama atlet judo. Kayak dulu Jo Taslim itu dulu pernah latihan fisik bareng sama kita juga. Ada yang petinju itu juga, siapa sih gue lupa namanya. Chris John juga gitu, jadi kita termotivasi. Gitu. Fisiknya dancer Agnes yang zaman dulu tuh sakit kak. Karena latihannya bener-bener diukur banget ya. Gila-gilaan. Dia emang kayak internasional banget ya kiblatnya ya. Semuanya tuh emang bener-bener internasional. Karena dia tahu gue bakal menuju ke sana. Jadi harus dibiasain. Bener. 6-9 jam. 6-9 jam. Gila. Itu makan pun ada timernya. Maaf mami.
for a good cause ya, Mak. Nggak apa-apa, Untuk maksudnya memotivasi edukasi, ya. Edukasi. Jadi, jadi nggak bisa tuh makan sambil tau nggak sih nggak bisa. Ya, Jadi semua harus sesuai dengan timingnya. Iya, ada semua precise. Karena nggak mau buang-buang waktu gitu kan, karena mereka juga pikir kayak durasi kita latihan kan juga ada scope-nya segini, timingnya gitu kan. Karena kan juga pasti kan mikir kayak kalian juga butuh waktu istirahat buat perform gitu kan, buat cari nafas dulu gitu kan. Oke gitu. Treatmentnya seperti atlet sih, karena kan maminya Agnes kan atlet tenis meja. Gila, super 6 sampai 9 itu capek loh, Kak. Capek. Kadang-kadang aja gue kadang sebagai MC kadang-kadang itu kita ada kadang-kadang GR ya kadang-kadang 2 jam tuh bukannya capek tapi gini itu berasa kayak ya waktunya tuh lumayan gitu 2 jam gitu. Jadi gimana kalau misalnya 6 sampai 9 jam dengan koreo yang diulang-ulang terus gitu kan, pas latihan fisik ya kan gitu loh. Oh my god. Tapi karena passion jadi menyenangkan. Bener. Berapa lama sih jadi dancer Agnes waktu itu? Dari 2002 sampai 2019. Wow, 2002 sampai 2019. Tapi gue sempat ada sakit ya waktu itu. Berarti 2002 itu dari album Agnes Monica yang Wadak E ya? Oh bukan, belum yang ini bilang saja. Bilang saja ya? And the story goes. And the story goes. Gue punya albumnya. Itu kan gue yang di video klipnya yang bilang iya, tapi lucu juga. Kita mau kulikan di YouTube. Yang penting kita gue capture, gue kirim dulu ya. Bedanya pada saat itu belum ada tato. Belum ada tato. Oh, sekarang udah ada ya, Kak. Ya, benar. Lama kebebasan gak eksplisit. Ya kan. Oke, 2002, 2019 berarti lo udah tour sama Agnes kemana-mana. Udah. Gitu ya, berarti ya. Oke. Berarti kalau misalnya lo ada pengalaman seru nggak sih sama Agnes gitu loh? Ya sama lo tour sama dia gitu kan, gitu loh. Yang emang bikin lo tuh kayak memorable banget gitu loh. Banyak sih ya sebenarnya. Cuman karena jadi dancernya Agnes itu sifatnya eksklusif dan confidential gitu. Jadi kadang kita kalau keluar kota kita nggak bisa bebas kemana-mana. Oh iya pasti. Gitu. Pasti. Karena kan kita bawa nama Agnesnya betul gitu. Karena kan kita harus jaga stamina. Kita narinya nggak cuma 1-2 tarian yang biasa, enggak, kita kan bener babuk-babuk gitu. Jadi maksud tujuannya sebenarnya baik manajemen. Karena ntar deh kalau setelah show baru tuh biasanya sama manajemen juga gitu kan. Cuman kalau sebelumnya kita harus jaga stamina kita supaya benar. pas show nggak udah metong. Tapi emang bener sih, jadi itu juga pernah pengalaman gue juga gitu. Gue sekarang akhirnya gue biasain kalau misalnya gue show keluar kota gitu kan, gue tuh nggak mau yang kayak namanya kayak sampai luar kota tuh gue jalan kemana, ngopi kemana gitu kan. Karena gue pikir entah dulu dia fokus dulu deh, habis selesai acara gue dia bilang closing selamat malam sebenarnya baru tuh besok lo mau extend kan mau malah tuh mau party kan terserah. Tapi itu kan atas nama profesional ya, dan juga kan lo juga bawa nama tebuan nama artis besar yang bisa dibilang tuh ya baik buruknya lo kan juga ngaruh ke dia. Benar. Tapi lo gak keberatan ya dengan kayak gitu ya? Awalnya keberatan? Awalnya agak, iya manusiawi ya Wak. Iya bener dong. Terbiasa gua sama artis yang lain kan nyantai gitu. Tapi ketika sama Agnes, gue tahu sih, karena pernah nih awalnya gue party dulu, yang ada capek waktu show. Bener. Capek lo kayak lo oke narinya, cuma di fisik lo kayak anjing gue capek banget gitu. Lebih gitu. capek ketika lo nari biasa, terutama lo ada aktivitas dulu. Tapi pelajaran buat lo juga. Akhirnya kan, gitu, jadi pelajaran. Ya kan. Tapi sekarang lo masih terus diterapin ya berarti sampai sekarang. Iya, gue terapin sampai sekarang. Untuk gue pribadi gue terapin. Kepake kok. Tapi menurut lo kalau misalnya Agnesnya sendiri sama dancernya itu gimana sih nge-treat dancernya gitu? Feels like family nggak sih gitu? Yes, very much. Emang suka nongkrong sama lo orang juga kalau dia latihan bergabung sama lo, dia nggak merasa kayak diva banget ya gitu? No. Beda banget gitu ya? Nggak asik orangnya. Mungkin kan orang kadang bilang gini, dia tuh sombong ya, jangankan Agnes deh, kadang kita aja ya. Kalau nggak kenal kan juga pasti agak sedikit nggak mungkin SKSD sama orang dong, apalagi dia public figure ya. Menurut gue sih wajar-wajar aja gitu. Tapi setelah dia balik dari LA, dia jauh lebih ini sih orangnya lebih agak sedikit santai gitu. Kalau dulu kan rapi-rapi gitu. Dulu kan kalau misalnya ada yang deketin atau apa, gue kayak polwan, kayak polnya gini gitu, maksudnya jangan diganggu ya, ini me time-nya dia gitu, karena kan gue tau dia capek dengan jadwalnya dia gitu. Nah tapi sekarang dia lebih kayak, Mas ada gini, nggak apa-apa lah santai aja, it's okay. Malah dia nyamperin, mau foto ya apa gitu. Tapi itu terjadi sama
gue loh. Ini gue mau cerita dikit ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di IG gue ada foto sama Agnes. Waktu dia pakai dress warna putih-putih gitu kan. Jadi gini, one day gue nge-MC sama Devendra di acara wedding. Di mana tuh wedding itu kalau nggak salah sepupunya dari Chloe. Ya kan gitu. Ya udah karena ada Chloe juga di situ gitu. Itu waktu itu di hotel Mulia bukan ya? Bukan. Di hotel daerah Kuningan, gue lupa namanya apa tuh. Dekat apa Avenue itu loh pokoknya. Oh, Raffles. Nah, gue MC di situ, gue nggak tahu ada Agnes gitu kan. Terus tiba-tiba si partner gue dia bilang gitu, "Hai Agnes," gue pikir Agnes bohong atau oh my god gitu kan. Gue emang udah bilang gitu, gue one day harus foto sama dia. Gue salah satu adalah arminya Agnes gitu gue bilang. Ignition in the hood kalau misalnya gue boleh jadi gede. Tapi maksudnya gue dari kecil tau Agnes gitu kan. Jadi waktu itu gue bilang sama PIC gue, asisten gue mau foto sama Agnes gitu. Gue juga mau tahu responnya kayak apa. You know what? Gue samperin, dia juga lagi mungkin santai gitu. Gue bilang, Agnes gitu. Dia bilang, iya katanya. Aku boleh foto nggak? Boleh dong. Oh my god, terus gue foto gitu kan. Maksudnya iya, gue nggak, mungkin orang bilang baik, loh kan gue yang ngerasain ya, karena orang kita respon kita dengan baik, udah ngerasa banget kan, oh boleh gitu, ya udah foto, thank you ya Agnes, ya sama-sama gitu loh, udah, gue posting lah itu, ternyata Agnes, sayang, lo keren banget, gue harus bisa bawa Agnes kesini, bukan gimana caranya, Agnes, calling dong. Oke, lanjut lagi ya. Tapi emang gue sih akuin sih emang dengan namanya kayak kerja kerasnya dia, lo juga sebagai orang yang supporting system juga, lo juga dapat banyak value yang luar biasa ya dari dia. Ngerasa, gue sempat merasakan privilege sebagai seorang penari Agnes gitu. Dan ada satu kalimatnya Mami, yaitu maminya Agnes, penting yang menurut gue sangat-sangat kind, karena dia pernah bilang ini, someday Le, kalau lu udah nggak di sini lagi, maksudnya nggak di manajemen ini lagi, tapi orang mengenal lu sebagai dancernya Agnes, just use it wisely. Karena Mami tahu kok orang tuh kebanyakan tahu lu dancernya Agnes, karena bilang iya Mam, oke pakai aja. Makanya kenapa gue menjaga nama baik dia dengan baik karena itu. Gue nggak mau yang kok dancernya Agnes kok gini-gini kan, jadinya image, benar kan? Karena dia, maksud aku juga nggak pernah ngejelek-jelekin gue. Apa salahnya gue juga selalu menjaga hubungan. Karena lo juga sama Agnes juga kan lo punya respon yang baik, ritme juga sangat luar biasa. Ada banyak ilmu yang gue dapat dari mereka juga, jadinya. Ini pelajaran banget sih, maksudnya kayak ya, one day kita ngerti sama orang mau sama itu juga ya udah tetap wise aja sih dalam menilai sesuatu ya. Dan juga gue yakin juga lo pasti punya banyak hal-hal yang bisa jadi pengalaman hidup buat lo sampai ke posisi sekarang gitu. Oke, tapi by the way, gue dengar kabar juga katanya lo juga sekarang udah mulai mengurangi jadwal lo nari gitu kan. Apakah karena emang ngajar sih sebenarnya. Nari masih, cuma ngajar gitu kan. Tapi untuk kayak show gitu, apakah karena emang lo ada permasalahan kesibukan dengan keluarga atau apa nih kira-kira? Enggak sih, kalau ngurangin itu sebenarnya ngajar udah ngurangin karena ngajar anak kekinian itu susah Pak. Ada bedanya ya? Generasi Z itu nggak bisa dikerasin. Oh, I see. Kalau angkatan gue ya, lo sendiri kan ya kayak hati-hati, disiplin, telat, udah parah gitu. Pokoknya gitu ya. Nggak bisa Kak, susah. Beda ya Ron? Kalau gue tuh selalu punya cara tersendiri setiap mau ngajar nari. Dalam arti 1 jam atau 45 menit lah sebelum gue ngasih koreografi, gue pasti ada latihan fisik, pemanasan, split, udah segala macemnya lah. Itu tujuannya untuk kebaikan murid gue juga kan. Nah, gue sekarang kalau menerapkan itu, mereka tuh ada yang kayak gini loh Kak, emang ini kepake ya? Gitu Kak. Dia nggak tahu apa. Aduh, gila, gitu. Lo gerak begini aja tuh butuh kekuatan saraf-saraf lo, mereka maunya langsung kan? Nggak bisa dong. Mereka maunya langsung instan. Keberatan ya? Langsung. Nah, lo aja kesel kan? Gue kesel. Apalagi gue yang ngajar. Dan itu gue nggak bisa melawan, walaupun gue bisa, tapi beda. Tapi emang mentalnya beda kali ya? Visinya, mentalnya udah beda. Karena mungkin kalau dari era-era, kalau era zaman bala itu
emang kita tuh bener-bener di treatnya itu ya lo dari nol semuanya gitu. Jadi lo juga kayak respect sama senior, respect dengan mata-mata pelajaran yang dikasih gitu kan. Kalau era sekarang mungkin karena mereka dapat referensi dari luar dan juga mungkin juga kehidupan sosial mereka juga lebih kayak apa gampang, jadi mereka mau lebih cepat jadi gitu. Padahal kan nggak kayak gitu kan. Hai, katanya 5 menit lagi. Sama mungkin ya Kak, karena mereka melihat di YouTube, di sosial media yang udah jadi. Itu masalahnya. Ya kan, nggak salah juga. Nggak salah juga. Kalian harus tahu, sebelum mereka tayang di YouTube atau di prosesnya itu ada prosesnya loh sayang. Dan itu nggak gampang. Prosesnya itu susah. Sekarang kayak waktu lu aja ya, waktu di aku, lu bilang kan kalau ada perform yang mau perform sama aku saja tuh 6 sampai 9 jam. Itu tuh nggak cuma sekali doang loh. Itu everyday sampai menjelang dia show gitu loh. Lo bayangin misalnya show-nya 2 bulan kemudian, lo nggak mungkin lo seminggu lo belajar. Itu saya 2 bulan itu lo mulai start nih semuanya, biar lo badan lo lentur sampai lo inget koreonya gitu kan. Makanya tapi itu satu permasalahan yang betul ada sekarang kalau sama gue mau ini sih, maksudnya mau menambahkan. Boleh. Nggak semua generasi Z. Korek Mas ya. Yang beberapa yang lo temui. Cuman rata-rata seperti itu. Mereka nggak mau capek gitu, sedangkan kita yang udah senior itu melewatinya bisa sampai sekarang itu melewatin disiplin yang sangat-sangat tinggi gitu, bukan langsung jadi jebret-jebret, prosesnya itu banyak dan kita sabar. Kita jalanin aja itu gitu, mau sama pelatih kita dimarahin, disuruh push up, kita nggak nganggap itu hukuman. Kita tahu itu untuk kebaikan gue kok gitu, yaudah gue lakuin karena itu kepake buat stamina kita gitu. Nah, gue berharap kalian pun yang generasi sekarang mau juga menikmati proses itu gitu loh. Nikmatin prosesnya, itu untuk kebaikan kalian. Karena kan gini, lo mengundang mentor untuk menjadi pengajar lo, itu kan sama aja kan kayak mau mendapatkan hal-hal yang yang bisa dibilang tuh lo nggak pernah kepikiran dong, iya kan gitu. Karena mungkin kalau yang gue tahu ya, beberapa anak sekarang kan kayak lihat 1 menit 2 menit jadi. Keren-keren anak-anak sekarang. Bagus gitu gue. Tapi kalau misalnya as a professional, ya namanya kita proses tuh pasti ada. Karena apa? Lo mau lama nggak di dunia ini gitu kan, di dunia kerjaan kayak gini. Kalau misalnya mau lama, ya harus dari basic semuanya gitu. Sampai dengan ke titik lo di mana lo bisa kayak jadi performnya oke gitu kan. Karena it takes time ya. Ya dong, karena ya filosofi belajar kan gitu. Nikmati prosesnya, jadi jangan apa ngeluh gitu kan. Ya gue berarti semuanya juga bisa dapetin pelajaran yang di-share sama lo hari ini ya. Karena apa ya? Karena penting banget ya. Sampai nggak cuma penari sih, semua profesi juga pasti gue utamanya kayak penyesuaian diri gitu kan, proses dan juga sampai lo bisa mencapai goal yang lo mau. Iya, keren banget sih. Iya dong, kita di sini doang. Ya tapi emang bener sih, gue juga cerita waktu kecil kan gue suka perform di Dufan ya. Iya di Dufan. Ini jokes atau beneran? Seriously. Gue sama di Dufan, gue ikut teater gitu, sekarang libatin penari-penari juga buat ngisi gitu kan. Jadi gue latihannya berat kan? Parah. Jadi gue waktu itu pernah juga diajakin jadi GR bareng itu, bener-bener kita tuh dari standby 2 jam sebelumnya. Mereka suka korek-korek dulu ya kan. Salah dikit ulang dari awal, ulang dari awal tuh sampai 3 ya bener kata 6 sampai 8 jam dan emang tuh butuh waktu banyak banget. Yang pada akhirnya karena gue suka, gue nggak mikir bayarannya berapa. Tapi akhirnya tuh rezeki kan kita nggak pernah tahu. Iya kan gitu. Oke, so berarti lo sekarang lebih banyak ngajar ya? Gue lebih aktif di Latin dansa. Oh, I see. Iya, gue salsa, bachata, merengue, dan gue sedang belajar lagi di tango. Oh wow. Gue lagi Kayak orang stres loh. Gue takut pembuluh pecah loh. Saya bercanda ya guys. Karena tapi maksudnya dia tuh menggerakkan jiwa raganya, tapi itu gue suka gitu, kayak misterius gitu ya kan gitu. Gue emang tarian Latin yang paling serius banget, makanya gue bilang ini, gue nggak mungkin bisa gitu loh. Makanya gue bilang karena gue nggak bisa, jadi gue bilang ya udah buat menghibur gue cuma nonton aja deh gitu kan gitu, kayak gitu ya. Oke. So, berarti kegiatan lo sekarang lo lebih banyak kayak ngisi-ngisi nari-nari perform yang juga genrenya seperti itu ya. Lebih ke Latin. Benar-benar. Gitu. Oke, terus kalau misalnya ada message gak nih? Karena kan bisa dibilang kan dunia nari itu departemen entertainment ya pasti masih terus dibutuhkan ya. Selama ada namanya dunia hiburan, entertainment pasti butuh namanya nari, departemen itu. Lo punya saran gak sih untuk semuanya nih, mungkin mereka-mereka yang pengen jadi penari profesional? Apa sih yang harus sebelum gue terjun ke dunia nari, gue harus ngapain dulu sih Kak?
penari itu ada dua macam ya. Ada yang satu yang terlahir dengan skill itu, ada satu yang tidak terlahir dengan skill itu tapi mau belajar. Dua-duanya bagus dan baik. Tapi buat yang tidak terlahir dengan skill itu, kalian harus rajin berlatih sama mencari guru yang tepat, yang sesuai sama genre tari kalian. Dan yang sudah terlahir dengan skill itu harus diasah terus, karena kalau nggak akan kalah sama yang ini nih, yang bukan siapa-siapa tapi dia rajin, bisa saingin gitu. Cuman kuncinya adalah disiplin, persistence, sama jangan gampang menyerah untuk belajar apapun. Terus belajar karena semakin hari, semakin tahun penari tuh semakin banyak yang bagus. Setuju sih. Sama lo juga harus berani berkompetisi ya. Kalau misalnya ada kayak lomba dancing, gitu kan, ada casting apa segala. Ya walaupun lo cuma kayak penari-penari hal kecil lo, tapi nggak apa-apa, itu latih mental lo gitu kan. Sama lo membiasakan diri dengan dunia entertainment, the real dunia entertainment di penari itu kayak begini gitu. Dan lo pakai siap-siap, kostum apa segala itu emang membudi makanan kalian-kalian semua kan. Misalnya kan nggak jauh beda lah sama kita ya gitu. Karena kadang-kadang kita bisa di satu show bareng dengan keriuhan yang sama. Iya dong, kan karena kemarin kita bisa di posisi itu gara-gara ya mentalnya juga udah teruji, prosesnya juga kita udah telan semuanya, gitu kan. Yang penting jangan bosan-bosan untuk menggapai apapun yang lo mau. Jangan. Ya, kan? Sering-sering nongkrong sama dancer senior deh, supaya kalian belajar langsung tentang apa yang kalian nggak dapetin di studio, tapi dengan mereka bercerita, kalian jadi masukan nih. Sebelum gue closing, gue punya 5 pertanyaan cepet ya. Oke, pertanyaan pertama, honor pertama berapa? Honor pertama, nasi kotak. Sama. SMC. 2, kota paling terjauh yang pernah lo nariin. Waduh, kota paling terjauh ya? Mana Kak? Aduh. Papua? Hampir Papua, tapi nggak jadi. Timor Leste atau apa? Aduh. Sragen. Ayo. Masih pokoknya di luar dari Jawa gitu, pokoknya Kalimantan gitu, pedalaman dulu gitu apa segala. Pernah. Pasti ya lo lupa pasti dari Jawa ya. Pernah. Kostum paling ribet yang pernah lo pakai. Kostum salsa. Masa sih? Salsa, iya. Kan cuma segini doang gitu loh. Justru karena nyangkut. Jadi pas lagi kambre gitu, ininya nyangkut di pasangan jadi gitu kayak karena kesewa kan gitu kan. Jadi kalau nggak mau sedikit kan, jahit sana, jahit sini gitu kan. Oke. Tempat lo perform paling enak selama lo berkarir? Paling enak? Kalau Sioma Agnes sih. Iya. Karena privilege. Iya sih. Semuanya. Seorang Agnes semua gitu ya. Semuanya kan? dijamin, stage-nya semuanya bagus. Tapi kan itu harus melalui proses yang luar biasa. Iya benar. Oke, 3 kata tentang Agnes Mo. Waduh. 3 kata tentang Agnes Mo. Kamu sabar banget. Kamu sabar. 3 sifat, tambah lagi 3 sifat dari Agnes Mo. 3 sifat. Kalau orang bilang kalau kan kado itu baik, sabar, malaikat gitu kan gitu. Amin. Aduh. 3 sifat ya. Disiplin. Yes. Loyal. Luar biasa. Sama satu lagi. Ini menurut gua ya. OCD kayaknya dia. Karena rapi, Wak. Bagus dong. Itu rapi banget. Sama nggak mengganggu orang lain mah bagus dong. Ini kan berdua ya, POV gua ya. Iya. Tapi itu oke sih kalau gue bilang sih. Disiplin. Rapi banget. OCD, sampai tadi apa? Perfeksionis. Gua akuin sih. Tapi dia oke kan. Tapi dia humble banget sama aku. Iya. My God, Lea, thank you so much loh. Cuma nggak ada produser kita 5 segala. Kenapa sih kalau panjang? Iya, gue pikir ya gitu udah ada koreo, kok nggak sih gitu loh. Gue pikir tiba-tiba jadi gitu kan gitu. Atau lo jadi ngasih waktu gitu kan. Iya kan gitu. Tapi yang pastinya Hoopers, yang pastinya kalian udah bisa ngeliat kan bagaimana perjuangan seorang dancer, ya kan. Mungkin di beberapa orang memandang dancer itu sebagai ya cuma kayak buat ngisi-ngisi doang. Tapi jangan salah loh. Di semua perform itu, dancer itu merupakan hal yang penting. Karena apa? Walaupun kesannya kayak cuma ngisi doang, tapi kalau nggak ada dancer, betul loh, kalau nggak ada dancer, itu acara bisa dibilang tuh kaku gitu loh, sepi banget gitu loh. Bener.
Dan gue sama berkarir di entertainment, gue akrab banget dengan namanya dunia dancer. Jadi gue tahu banget gimana kerja keras mereka, GR, pagi-pagi harus mulai, kadang mereka tidur dulu nunggu gitu kan, apa segala, makeup apa segala. Ada perbedaan antara senior sama junior zaman dulu gitu kan. Kalau lo nggak kuat, ya udah sekali dancer besok udah pulang gitu loh. Belum kayak gitu kan gitu. Karena gue juga dulu di Dufan tuh kayak gitu, gue hampir kayak tiap hari ketemu para dancer gitu. Tapi yang pastinya bener kata lihat tadi bahwa apapun yang lo jalanin sekarang hargai proses gitu, karena apa, lo mau lama atau mau enggak di dunia entertainment atau dunia dancer itu back on you gitu. Well, kalau misalnya emang lo pengen kayak instan, pengen cepat terkenal, lo nggak mau hargai proses, ya udah lo main aplikasi aja gitu kan. Lo jadi artis TikTok kayak apa segala, tapi ketika emang lo punya niat, emang bener-bener gue pengen di dunia ini, gue pengen ngerasain prosesnya, sabar, kerja keras tuh akan ada namanya hasil. Iya kan? Bener kan? Bener. Jangan pernah namanya bosen GR, latihan update terus gitu kan. Lo kalau bisa dulu panggil guru, dengerin apa kata guru, iya kan? Gitu. Karena ya itu di entertainment tuh bisa dibilang tuh lo bukan melek mata, semua talent baru hadir gitu. Makanya lo gila-gilaan. That's why proses is very important gitu kan. Kalau soal namanya duit, harga, udah ada lah nanti waktunya. Kayak ini kan dengan jadi Agnes, jadi dancer Agnes, privilege kakak. Tapi lo jalan kan begini kan? Lo masih gini kan? Bisikan, masih gini. Iya. Attitude penting. Attitude, yes, itu paling selalu gue bilang. Attitude is very important. Well, thank you so much. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banget. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Dan I love your tattoo beneran deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita ngopi-ngopi di rumah aku semua ya. Gue WhatsApp dia deh. Ya, gue WhatsApp dia deh. Bener. Sebelum closing, kita coba, gue minta siapa ya untuk ajarin gue 1-2 gerakan dong biar gitu lah. Sedikit aja. Duduk aja. Ceritanya lagi Koreanya duduk gitu kan. Siap. Gak ada lagunya nih. Nah, gak usah. Oh wow. Kita pakai, lo mau lagu apa? Bilang saja kau mau. Udah ada belum kak? Itu ya. Ini aja nih. Oh gila. Ya kan. Cara kan lu ini ya Agnes kan nih. Emang bener banget nih. Gerakannya udah oke belum? Udah oke belum? Ya udah deh kalau gitu. Terus gue bingung antara gue dancer apa DJ gitu kan? Ya kan gitu loh. Kali ini gue kayak Miss Indonesia guys. Thank you guys. Kapun ka. Bye.